Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan, MKes AIPO selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta, MR selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adi Jubaidi MPD selaku pembimbing 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita semua bisa menyaksikan presentasi seminar hasil saya. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1, Bapak pembimbing 2, dan Bapak pembahas yang telah membimbing saya sampai tahap seminar hasil saya. Tak lupa pula juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman saya yang sudah mensupport saya sampai detik ini sehingga saya dapat melaksanakan seminar hasil. Baik, presentasi dari saya dengan berjudul hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis terhadap kemampuan mengirim bola pada ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat poin latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya, latar belakang. Olahraga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Olahraga membuat sistem sirkulasi dan kerja jantung akan meningkat. Peningkatan kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan kondisi fisik lainnya. Sedangkan dari segi rohani, tubuh yang bugar tentu akan menumbuhkan rasa percaya diri, bersemangat, dan optimis. Futsal juga merupakan cabang olahraga yang sudah lama ada, namun masyarakat Indonesia baru mengenal futsal pada tahun 2000 sampai sekarang. Permainan futsal dilakukan dengan sirkulasi bola yang sangat cepat, menyerang dan bertahan, juga sirkulasi permainan tanpa bola atau timing yang tepat. Hal ini diperlukan kemampuan menguasai teknik dasar bermain futsal, salah satunya yaitu teknik dasar menggiring bola. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Laksamana tahun 2011 halaman 15 bahwa futsal sebenarnya merupakan olahraga yang kompleks karena memerlukan teknik dan taktik khusus. Begitu pula dalam hal kondisi fisik, permainan futsal memiliki perbedaan dengan olahraga yang lain. Teknik dasar menggiring bola yang baik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penguasaan bola yang baik, keseimbangan tubuh ketika mempertahankan bola, serta kondisi fisik yang baik secara fungsional, yaitu kecepatan dan kelincahan ketika melakukan pergerakan dalam berakselerasi. Menurut Sujono, 1985 halaman 143, menggiring bola adalah membawa bola dengan kaki untuk melewati lawan. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menggiring bola adalah kemampuan menguasai bola dengan kaki sambil berlari untuk melewati lawan atau membuka daerah pertahanan lawan pada saat permainan sedang berlangsung. Maka keseimbangan dan kelincahan ketika melakukan menggiring bola memiliki peran penting untuk mencapai suatu prestasi dalam permainan futsal. Identifikasi masalah. Yang pertama, belum diketahuinya hubungan kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, belum diketahuinya hubungan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. Yang ketiga, belum diketahuinya hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. Batasan masalah. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah pada
hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis terhadap kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah hubungan kelincahan dan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu? Yang kedua, adakah hubungan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu? Yang ketiga, apakah ada hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adakah hubungan kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, untuk mengetahui adakah hubungan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. Manfaat penelitian. Manfaat bagi teoritis. Yang pertama, penelitian ini berguna untuk memperkaya dan menggambarkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, khususnya ilmu pendidikan olahraga. Yang kedua, bagi mahasiswa ekip penjas dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan tentang kebugaran jasmani dan dapat dijadikan referensi penelitian terkait. B. Manfaat bagi praktis. Yang pertama, secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bagi peneliti untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang sudah didapat di perkuliahan untuk diterapkan di lapangan dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang kedua, bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadikan motivasi untuk tetap beraktivitas fisik di sekolah maupun di luar sekolah dan dapat menunjang dalam meningkatkan permainan futsal serta meningkatkan semangat bagi siswa untuk bisa meraih prestasi ke depannya. 3. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler dan mata pelajaran pendidikan jasmani agar dapat meningkatkan prestasi. Yang keempat, bagi guru penjaskes, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi instrumen pengukuran khususnya dalam ekstrakurikuler futsal guna untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas bermain futsal maupun di mata pelajaran penjaskes. 2. Tinjauan pustaka. Terdapat poin hakikat futsal, hakikat kelincahan, hakikat keseimbangan, kemampuan menggiring bola, kerangka berpikir, dan hipotesis. Hakikat futsal. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Ceriani. Saat Piala Dunia digelar di Uruguay, dalam bahasa Portugis permainan tersebut dikenal dengan nama Futebol de Salão, dan dalam bahasa Spanyol lebih dikenal dengan nama Futbal Sala, yang memiliki arti yang sama dengan sepak bola ruangan, dan dari kedua bahasa tersebut muncullah singkatan yang mendunia yaitu futsal. Menurut Asmar Jaya tahun 2008 halaman 1. Futsal adalah permainan sepak bola dalam ruangan yang dimainkan 5 lawan 5 pada ukuran lapangan yang kecil. Purhanto tahun 2006 halaman 6. Seorang pemain harus berlatih secara teratur guna untuk dapat bermain futsal dengan baik. Untuk mencapai prestasi yang maksimal, maka harus memperhatikan beberapa aspek pelatihan, salah satunya dengan penguasaan teknik dasar yang sempurna. Futsal adalah permainan yang cepat ketika pemain tidak hanya menunggu datangnya bola, tetapi harus menjemput bola yang datang. Dengan kondisi lapangan yang sempit, maka akan banyak terjadinya peluang gol yang dihasilkan oleh pemain. Pendapat lain John Detenang tahun 2008 halaman 17. Futsal adalah suatu jenis olahraga yang tegas terhadap kontak fisik yang berbeda dengan sepak bola yang memperbolehkan sliding tackle dan body charge. Hakikat kelincahan. Kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran motorik yang sangat diperlukan untuk semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi tubuh dan bagian-bagiannya. Di samping itu, kelincahan merupakan prasyarat untuk mempelajari dan memperbaiki keterampilan gerak dan teknik olahraga, terutama gerakan-gerakan yang membutuhkan koordinasi gerakan. Lebih lanjut, kelincahan sangat penting untuk nomor yang membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan situasi dalam pertandingan.
Sedangkan agility atau kelincahan menurut Widya Astuti tahun 2011 halaman 125 adalah kemampuan untuk mengubah arah atau tubuh secara cepat, eksplosif, dan di bawah kendali. Diperkuat oleh Johansa Lubis tahun 2013 halaman 95 yang menyatakan agility adalah seperangkat keterampilan kompleks yang dilakukan oleh seseorang untuk merespons stimulus eksternal dengan perlambatan, perubahan arah, dan reakselerasi. Hakikat keseimbangan. Keseimbangan tubuh adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap tubuh yang tepat saat melakukan gerakan atau pada saat berdiri. Keseimbangan atau balance atau stability didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk memelihara pusat massa tubuh dengan batasan stabilitas tulang belakang. Dalam Jowir Susanto 2014, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Menurut Perdana tahun 2014 halaman 58, keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keseimbangan statis adalah mempertahankan sikap pada posisi diam di tempat. Yang kedua, keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh pada waktu bergerak. Menurut Bronstein, DKK tahun 2004, halaman 386, keseimbangan statis adalah keadaan di mana tubuh tetap diam dalam posisi atau orientasi yang diinginkan. Keseimbangan dinamis merupakan keadaan yang memungkinkan tubuh dapat bergerak secara terkendali. Sedangkan menurut Kirchner dan Colby tahun 2007, halaman 251, keseimbangan dinamis merupakan kemampuan untuk mempertahankan tubuh walaupun dalam keadaan bergerak. Selanjutnya, kemampuan menggiring bola. Kemampuan menguasai teknik dasar bermain futsal, salah satunya yaitu teknik dasar menggiring bola. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Laksamana tahun 2011 halaman 15, bahwa futsal sebenarnya merupakan olahraga yang kompleks karena memerlukan teknik dan taktik khusus. Begitu pula dalam hal kondisi fisik, permainan futsal memiliki perbedaan dengan olahraga-olahraga lain. Menggiring bola diartikan dengan gerakan kaki menggunakan bagian kaki mendorong bola agar bergulir terus-menerus di atas tanah. Menggiring bola hanya dilakukan pada saat menguntungkan saja, yaitu bebas dari lawan. Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau pelan-pelan. Sucipto DKK tahun 2000 halaman 28. Oleh karena itu, bagian kaki yang digunakan dalam menggiring bola sama dengan bagian kaki yang digunakan untuk menendang bola. Kerangka berpikir. Kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada permainan futsal. Kelincahan merupakan gerakan dasar yang harus dimiliki oleh pemain futsal. Karena kelincahan merupakan salah satu komponen kesegaran motorik yang sangat diperlukan untuk semua aktivitas yang membutuhkan kecepatan perubahan posisi dan bagian-bagiannya. Di samping itu, kelincahan merupakan prasyarat untuk mempelajari dan memperbaiki keterampilan gerak dan teknik olahraga, terutama gerakan-gerakan yang membutuhkan koordinasi gerakan. Kelincahan juga diperlukan untuk menggiring bola, kontrol, heading, dan merubah arah gerakan dengan sigap dan cepat. Jika pemain futsal memiliki kelincahan yang baik, maka akan nampak manuver atau gerakan yang tangkas dan cepat. Dalam menggiring bola pun akan lebih baik. Keseimbangan dinamis terhadap kemampuan menggiring bola pada permainan futsal. Keseimbangan dinamis merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh pemain futsal. Karena saat melakukan gerakan merubah arah dengan cepat membutuhkan keseimbangan tubuh yang terkendali, terutama dalam melakukan menggiring bola. Pemain harus mampu menjaga keseimbangan tubuh saat penguasaan menggiring bola. Seseorang pemain yang mempunyai kelincahan dan keseimbangan yang sangat baik saat melakukan menggiring bola, maka akan memberikan kontribusi yang lebih pada tim, terutama pada permainan futsal, karena dapat mempermudah, mengatur, atau mengolah untuk melakukan penyerangan. Tidak hanya itu, kelincahan dan keseimbangan juga sangat berperan penting di cabang olahraga lain. Selanjutnya, hipotesis. Menurut Arikunto tahun 1992, halaman 62, hipotesis adalah jawaban sementara suatu masalah penelitian. Oleh karena itu, suatu hipotesis perlu diuji guna mengetahui apakah hipotesis tersebut dukung oleh data yang menunjukkan sebenarnya atau tidak. Jadi intinya hipotesis harus dibuktikan kebenarannya dengan cara penelitian.
Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. H1-nya, ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. H2, dengan ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Yang ketiga, H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. H3, ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu. Ketiga, metode penelitian. Terdapat poin metode penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, metode penelitian. Menurut Gabi tahun 2004 dalam buku Eta Mamang Sungaci dan Sopiah tahun 2010 halaman 4, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Menurut Ridwan tahun 2005 halaman 207, metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis terhadap kemampuan menggiring bola pada siswa SMA Negeri 2 Gadingrejo. Populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2013 halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo yang berjumlah 20 orang. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 118, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti yaitu siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 2 Gadingrejo. Sampel peneliti ini ditentukan sebanyak 20 peserta didik dengan alasan karena populasi di bawah 100 sesuai dengan pendapat Arik Kunto, yaitu apabila populasi kurang dari 100 maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi. Variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau X. Dalam penelitian ini, X1 yaitu kelincahan dengan X2 yaitu keseimbangan dinamis. Selanjutnya, variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau Y. Dalam penelitian ini, variabel Y yaitu kemampuan menggiring bola. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain penelitian dapat menjadi pegangan yang lebih jelas dalam melakukan penelitiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiono tahun 2015, desain penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menurut Suharsimi,
tahun 2004 dalam buku Sudaryono, Gaguk Margono, dan Wardani Rahayu tahun 2013 halaman 30, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan one-shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Menurut Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013 halaman 29 dijelaskan metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survei dengan teknik tes dan teknik korelasi. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data bertujuan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Data yang sudah terkumpul dari hasil pengumpulan data perlu diolah datanya karena data yang didapat masih berupa data mentah. Analisis data yang digunakan yaitu dengan uji linearitas dan uji hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, uji linearitas. Uji linearitas merupakan salah satu prasyarat ujian analisis korelasi dan regresi yang digunakan untuk melihat linear atau tidaknya hubungan antar variabel. Yang kedua, uji hipotesis. Menurut Sugiono tahun 2010 halaman 229, untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. RXY sama dengan X sigma XY min dalam kurung sigma X kali XY per akar N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat dikali dalam kurung N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma XY kuadrat. Keterangan RXY yaitu koefisien korelasi, N jumlah sampel, X skor variabel X, Y skor variabel Y, sigma X jumlah skor variabel X, sigma Y jumlah skor variabel Y, sigma X kuadrat jumlah skor variabel X kuadrat, sigma Y kuadrat jumlah skor variabel Y kuadrat. Menurut Sugiono tahun 2010 halaman 230, harga R yang diperoleh dari perhitungan hasil tes konsultasikan dengan tabel R produk momen untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada interpretasi koefisien korelasi nilai R pada tabel berikut. Tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Interval koefisien korelasi 0,80 sampai 1,00 yaitu sangat kuat. 0,60 sampai 0,79 kuat. 0,40 sampai 0,59 cukup kuat. 0,20 sampai 0,39 rendah. 0,00 sampai 0,19 sangat rendah. Setelah diketahuinya besar kecil RXY, maka taraf signifikan dilihat dengan T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel dan diterima H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Untuk didistribusi, T diambil N-2 dengan X sama dengan 0,05 dan untuk mencari besar hubungan antar variabel X1 dan X2 dengan variabel Y, maka menggunakan rumus koefisien determinansi, yaitu dengan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Dengan keterangan KP yaitu nilai koefisien determinansi, R koefisien korelasi. Yang keempat,
Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Hasil analisis data. Analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Sebelum analisis data dilakukan, maka perlu dilakukan uji prasyarat analisis, yaitu dengan uji normalitas, uji linearitas. Hasil uji prasyarat dan uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. Data hasil uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilliefors. Dalam Sujana tahun 2000, halaman 466. Jika L hitung lebih besar dari L tabel, artinya data berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal, dalam Sujana tahun 2002, halaman 466, hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. Tabel uji normalitas. Variabel kelincahan, L hitung 0,146 dengan L tabel 0,190 dengan kesimpulan normal. Variabel keseimbangan dinamis, L hitung 0,110, L tabel 0,190 dengan kesimpulan normal. Variabel kemampuan menggiring bola dengan L hitung 0,076, L tabel 0,190 dengan kesimpulan normal. Data hasil uji linearitas. Uji linearitas merupakan uji untuk mengetahui linear tidaknya bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut. Variabel menggiring bola terhadap X kelincahan, variabel menggiring bola kelincahan, F hitung terhadap kelincahan, F hitung 0,801, F tabel 19,433 dengan kesimpulan linear. Variabel menggiring bola keseimbangan 2,164, F tabel 3,347 dengan kesimpulan normal. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji linearitas berupa jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan linear antara kedua variabel. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kesimpulannya terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel. Data hasil uji hipotesis. Uji hipotesis penilaian yang mengkaji hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola yang dilakukan dengan analisis uji T. Adapun hasil perhitungan analisis data tersaji sebagai berikut. Dengan tabel hasil korelasi kelincahan 0,701, keseimbangan dinamis 0,613. Hasil kriteria korelasi dengan variabel kelincahan kuat, variabel keseimbangan dinamis kuat. Hasil koefisien determinasi atau R kuadrat, variabel kelincahan 0,491, variabel keseimbangan dinamis 0,375. Hasil dari T hitung variabel kelincahan 4,169, variabel keseimbangan dinamis 3,289. Hasil dari T tabel variabel kelincahan 2,101, variabel keseimbangan dinamis 2,101. Hasil kesimpulan variabel kelincahan signifikan, variabel keseimbangan dinamis signifikan. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan kelincahan dan keseimbangan dinamis terhadap kemampuan menggiring bola pada ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo menggunakan metodologi korelasional dari variabel di atas. Hasil analisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam menguji hipotesis perlu dikaji lebih lanjut dengan memberikan interpretasi keterkaitan antara hasil analisis yang dicapai dengan teori-teori mendasari penelitian ini. Penjelasan ini diperlukan agar dapat diketahui kesesuaian teori-teori yang dikemukakan
dengan hasil penelitian yang diperoleh. Hasil yang diperoleh tersebut apabila dikaitkan dengan kerangka berpikir dan teori-teori yang mendasarinya, pada dasarnya hasil penelitian ini mendukung teori yang ada. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya kelincahan pemain futsal, maka akan diikuti kecepatan dalam menggiring bola. Oleh karena itu, kelincahan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi gerak. Kelincahan merupakan unsur kemampuan gerak yang harus dimiliki seorang pemain futsal. Sebab, dengan kelincahan yang tinggi, pemain dapat menghemat tenaga dalam suatu permainan. Kelincahan juga diperlukan dalam membebaskan diri dari lawan dengan menggiring bola melewati lawan, dengan menyerang untuk menciptakan suatu gol yang akan membawa pada kemenangan. Seorang pemain yang kurang lincah dalam melakukan suatu gerakan akan sulit untuk menghindari sentuhan-sentuhan perseorangan yang dapat mengakibatkan kesalahan perseorangan. Selanjutnya, kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil peneliti dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kelincahan dan keseimbangan dinamis dengan kemampuan menggiring bola pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 2 Gadingrejo. Yang selanjutnya, saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada pelatih, pembina dan guru penjas dapat mengetahui peranan komponen kondisi fisik dalam hal ini. Kelincahan dan keseimbangan dinamis guna mendapatkan perhatian dalam melatih atau mengajar kemampuan gerak khususnya gerakan menggiring bola dalam permainan futsal. Yang kedua, bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis, diharapkan untuk mengkaji variabel-variabel kondisi fisik lain yang berhubungan dengan kemampuan menggiring bola dalam permainan futsal agar diperoleh informasi yang lengkap guna menyusun program latihan bagi pemain. Selanjutnya, diharapkan agar dalam proses belajar atau latihan menggiring bola, murid SMA Negeri 2 Gadingrejo kiranya memperhatikan dan meningkatkan kemampuan komponen kondisi fisik, yakni kelincahan dan keseimbangan dinamis secara optimal selain latihan teknik gerakan menggiring bola. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.